Nasi merupakan sumber karbohidrat pokok orang Indonesia. Bahkan sebagian besar memegang prinsip belum kenyang kalau belum makan nasi. Sebagian orang memilih menyantap lauk dengan nasi panas. Ada pula yang justru memilih dengan nasi dingin. Mereka yang memilih nasi dingin percaya bahwa nasi yang baru dimasak bisa menaikkan kadar gula. Benarkah demikian? Menurut ahli gizi Universitas Hasanuddin, Dr. Ana, bahwa memang nasi panas memiliki kandungan glukosa yang lebih tinggi karena di dalamnya terdapat zat yang mudah dicerna. Sementara nasi dingin memiliki zat pati resisten yang tinggi sehingga proses pencernaannya lebih lambat dan membuat lebih kenyang dan lebih aman dikonsumsi pasien diabetes serta kadar kolesterol menurun. Nasi dingin di sini bukan nasi yang dihangatkan melainkan nasi yang telah dibekukan. Kata Dr. Ana, nasi dingin dibekukan dalam kulkas selama kurang lebih 12 jam, lalu dihangatkan sebelum dikonsumsi dengan lauknya. Jika kurang dari waktu tersebut, tidak akan memberikan efek berupa penurunan kadar gula darah. Nah, kalau ditanya mana yang kandungan gulanya lebih rendah, nasi dingin atau nasi hangat, maka kita harus melihat dulu bahwa di dalam nasi yang dihangatkan, nasi dalam kondisi panas itu memang kandungan glukosanya lebih tinggi karena di dalamnya itu terdapat starch yang mudah dicerna ya, dan itu akan mengakibatkan perubahannya menjadi glukosa lebih cepat sehingga memicu terjadinya lonjakan glukosa di dalam darah. Nah, kalau nasi dingin ini harus dibedakan nasi dingin atau nasi beku ya. Jadi ada yang menganggap bahwa nasi dingin itu adalah nasi yang dingin di suhu ruang. Ya, itu berbeda dengan nasi yang didinginkan atau dibekukan. Nah, kalau kita melihat mana yang lebih baik dari segi kandungan glukosanya, maka tentu kita akan memilih nasi beku atau nasi yang didinginkan. Jadi kalau nasi yang dingin di suhu ruang itu tidak ada perbedaan dengan nasi yang hanya sedikit perbedaan dengan nasi yang hangat, nasi yang panas ya, yang baru matang begitu ya. Tetapi kalau nasi itu dibekukan atau didinginkan dengan sengaja di dalam kulkas melalui pendingin, itu akan berbeda dengan waktu tertentu ya. Jadi ada waktunya, tidak hanya sekedar didinginkan. Nah, kalau kita mau menurunkan kadar glukosanya, maka nasi itu sebaiknya didinginkan. Kalau di dalam kulkas di chiller itu mungkin hanya bisa bertahan 3-5 hari, tetapi kalau di freezer itu bisa bertahan sampai 6 bulan kalau didinginkan. Nah, itu untuk sebenarnya salah satu cara untuk menyimpan nasi. Tetapi ada keuntungannya. Keuntungannya adalah bahwa nasi yang didinginkan itu akan membuat nasi ini kandungan serat yang larutnya atau digestible starch-nya itu akan berubah menjadi resistant starch, menjadi pati yang tidak bisa dicerna. Ya, nah, karena proses pendinginan itu akan mengakibatkan meningkatnya resistant starch ini akan berakibat pada kadar glukosa atau glycemic index dari nasi itu akan turun dan mengakibatkan tentu mencegah terjadinya lonjakan glukosa di dalam darah. Di sisi lain, kata dokter gizi ini, antara nasi dingin yang dibekukan dengan nasi panas atau nasi tanpa proses pembekuan memiliki kadar kalori yang sama. Namun yang berbeda, pada nasi panas atau tanpa proses pembekuan memiliki zat pati atau karbohidrat yang larut sehingga mudah menjadi glukosa. Inilah mengapa indeks glikemik pada nasi panas atau hangat itu lebih tinggi. Sementara pada nasi dingin yang dibekukan, zat pati tersebut diubah menjadi sulit dicerna melalui proses pembekuan itu. Zat pati yang lebih sulit dicerna akan mengurangi jumlah karbohidrat yang diserap oleh usus yang kemudian mengubah menjadi asam propionat. Inilah mengapa nasi yang dibekukan tidak memicu peningkatan glukosa pada tubuh. Nasi dingin dengan nasi yang tidak didinginkan, nasi yang biasa yang umumnya kita konsumsi itu tidak ada perbedaan dari segi kalorinya. Kalorinya tetap. Ya, misalnya kalau kita 100 gram nasi ya yang sudah siap dikonsumsi itu kira-kira mengandung 180 kalori. Nah, kalau nasi yang didinginkan juga segitu, tidak berubah kalorinya. Tetapi yang berbeda adalah bahwa nasi yang tidak didinginkan ini akan mengandung karbohidrat atau pati yang larut
ya yang akan mudah diubah menjadi glukosa sehingga mengakibatkan lonjakan glukosa. Tetapi kalau nasi yang didinginkan atau dibekukan ini, maka pati yang larut ini atau pati yang mudah diubah menjadi glukosa ini akan diubah menjadi resistant starch, menjadi pati yang tidak dapat diserap, sehingga akan dibawa ke usus besar untuk diubah menjadi asam propionat, dan akhirnya tidak akan memperlambat proses penyerapan karbohidrat di dalam usus. Nah, itulah yang mengakibatkan kenapa nasi beku atau nasi dingin itu tidak akan memicu untuk terjadinya lonjakan glukosa di dalam darah. Nasi panas ataupun dingin, Dokter Ana menyarankan untuk menggunakan tambahan minyak kelapa pada saat memasak nasi. Sebab minyak kelapa dapat membantu zat pati menjadi sulit dicerna sehingga menurunkan kadar gula. Tetap memperhatikan porsi makan dan lauknya. Zulkarnain, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas.